Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, untuk video kali ini, di sesi yang kedua ini, Ustadz akan menyampaikan pembelajaran 2, muatan SBDP, pokok bahasan membuat gambar ilustrasi. Nah, apakah yang disebut dengan gambar ilustrasi? Nah, siapa yang tahu? Bisa dilihat di buku tema 1, baik yang buku pegangan siswa, buku paket maupun yang di LKS. Ya. Gambar ilustrasi itu adalah gambar yang mendukung isi dari sebuah bacaan atau teks cerita. Contohnya gambar sketsa itu adalah komik atau gambar bersambung. Nah, coba amati gambar di samping. Ini adalah jenis gambar bersambung, ya. Ceritanya bersambung dari awal sampai dengan selesai. Ini anak-anak bisa membaca sendiri. Jadi ini ada keluarga kelinci, ya, dengan satu induk dan beberapa ekor anaknya. Ini cerita saja. Nah, sudah? Kalau sudah, kita lanjutkan slide berikutnya. Nah, apa langkah-langkah membuat gambar ilustrasi? Sebagai berikut. Yang pertama, itu adalah gagasan. Apa yang disebut dengan gagasan? Gagasan itu adalah ide pertama sebelum kita membuat sketsa gambar yang bersumber dari bacaan. Jadi gagasan itu berasal dari kita. Kira-kira aku mau gambar apa ya? Kira-kira kalau ceritanya di buku seperti ini, maka gambarnya itu bagaimana? Yang kedua, membuat sketsa. Sketsa itu adalah awalan kita sebelum kita menggambar lebih bagus lagi. Sketsa itu adalah berupa garis-garis yang membentuk gambar yang di tengahnya belum ada pewarnaannya. Ini baru sketsa. Biasanya digunakan adalah pensil, ya. Karena pensil bisa dihapus kalau gambarnya gitu kurang tepat atau salah. Gitu. Dan yang terakhir, langkah-langkah membuat gambar ilustrasi adalah pewarnaan. Nah, ini pewarnaan ini berfungsi untuk membuat indah dari sebuah gambar cerita tersebut. Jadi kalau gambarnya itu sudah menarik dan pewarnaannya itu juga sudah menarik, maka akan mengundang pembaca itu untuk membacanya, untuk menikmatinya. Nah, sedangkan pewarnaan itu apa saja yang bisa digunakan peralatannya? Yaitu pertama cat air, kemudian cat minyak, pensil warna, spidol, dan lain sebagainya. Bisa krayon, bisa dan lain sebagainya. Pewarnaan itu ada dua jenis. Yang pertama adalah pewarnaan basah, dan yang kedua adalah pewarnaan kering. Kalau pewarnaan basah itu adalah menggunakan semacam cairan seperti cat air atau cat minyak. Itu adalah pewarnaan basah. Kalau pewarnaan kering biasanya menggunakan pensil warna, spidol, krayon, dan lain sebagainya, karena tidak mengandung cairan. Itu ya, sudah jelas anak-anak sekalian ya. Berikutnya, nah, media gambar yang bisa digunakan untuk menggambar sebagai alas dari gambar itu, yang digambari itu bermacam-macam anak-anak sekalian. Seperti kanvas. Tahu nggak kanvas itu apa? Kanvas itu adalah kain yang sudah diberi dasaran cat putih sehingga pori-porinya sudah tertutup, dan itu mudah sekali untuk diberi gambar atau dibuat gambarnya. Kemudian yang kedua, kain. Yang ketiga itu bisa kertas seperti anak-anak kalau membuat, atau bahkan kaca dan komputer. Kalau komputer itu biasa berhubungan dengan grafis dan animasi. Gitu. Kalau sekarang anak-anak saya sudah yakin bahwa anak-anak sudah mahir dalam menggunakan komputer. Kemudian yang kedua,
Media warna. Media warna itu bisa pensil warna. Jenis pensil ini yang banyak mengandung lilin, ya, mengandung lilin. Lilin itu lengket kalau berada di permukaan dan awet gitu ya, tidak mudah pudar warnanya. Kemudian cat air. Ini cat air adalah pewarna yang terlebih dahulu dicampur dengan air sebelum digunakan. Ada dua macam cat air. Ya, ada dua macam cat air. Ada cat air yang untuk gambar dan cat air untuk bangunan, misalnya cat tembok gitu, ada cat airnya. Oke, lanjut. Nah, sekarang anak-anak, untuk materinya hanya sedikit seperti itu, ya, nanti bisa dipahami sendiri di buku. Nah, yang terpenting di dalam SBDP ini kalian adalah praktek, ya. Nah, tugas kalian yaitu membuat gambar sketsa tanpa pewarna. Temanya adalah kegiatan belajar di rumah, nah, terutama kegiatan belajar selama daring ini, ya. Yang ketiga, digambar di kertas ukuran folio. Boleh kertas folio ya. Kertas itu yang untuk ngetik itu ya, untuk membuat surat-surat dan sebagainya boleh. Tapi jangan sampai berlubang ya. Kemudian alat untuk menggambar memakai pensil 2B. Kenapa kok 2B? Karena 2B itu pensilnya lebih hitam daripada yang lain. Jadi dan tidak mudah patah ya. Kalau dihapus juga bisa bersih. Dan tidak boleh menggunakan spidol. Kenapa? Karena spidol kalau terkena air bisa luntur ya. Tapi kalau salah tidak bisa dihapus gitu. Kemudian berikutnya cara mengumpulkan gambarnya dengan dipoto. Jadi gambar kamu yang sudah jadi dipoto, kemudian dikirim melalui WA ya. Tapi sebelum dipoto dan dikirim, jangan lupa dikasih nama dan nomor absen biar nanti mudah Ustadz ketika mau mengoreksinya. Itu anak-anak sekalian untuk tugas kalian, dan semoga anak-anak sekalian bisa mengerjakannya dengan baik dan tentunya mendapatkan hasil yang bagus. Sekian, terima kasih.